Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Masih matematika 6 kelas 6 SD dalam jaringan. Seperti biasanya, sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Kita baca basmalah dengan harapan mudah-mudahan yang saya sampaikan dan kalian simak ini nanti dapat bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, siapkan diri kalian. Anak-anak, pada pelajaran 1 bilangan bulat, pada materi kali ini kita sudah sampai di poin F, yaitu soal cerita tentang bilangan bulat. Perhatikan gambar ilustrasi di layar kalian. Beberapa ekor semut keluar dari sarang. Salah satu dari semut tersebut langsung memulai aktivitasnya berjalan mencari makan. Setelah berjalan 50 cm, ia beristirahat sebentar untuk berkonsentrasi mencari informasi tentang lokasi makanan. Yah, kok tidak ada yang memanggil? Semut sedikit kecewa. Akhirnya, ia pun melanjutkan perjalanan. Rupanya, nasib baik masih berpihak padanya. Setelah 30 cm berjalan dari tempat istirahatnya, semut menemukan sesuatu. Wow, apa ini? Besar sekali. Sepertinya sebuah makanan. Coba ku cicipi. Manis. Tapi bagaimana membawanya? Coba ku hubungi teman-teman. Siapa tahu ada yang mendengar, bisiknya dalam hati. Setelah menunggu beberapa detik, teman-temannya tak juga muncul. Ia pun menggotong makanan tersebut dan memutuskan meninggalkan sebagian besar makanan yang ia temukan. Semut itu lalu menelusuri jalan yang dilaluinya tadi untuk kembali ke sarangnya. Ayo, kita hitung bersama-sama berapa sentimeter jarak yang harus ditempuh semut dari tempat ditemukan makanan sampai ke sarangnya. Kita lanjutkan. Jika kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan, kira-kira seperti ini ya. Mari kita lihat rute perjalanan semut tersebut pada garis bilangan. Di sini, pada garis bilangan yang bertanda 0, itu adalah tempat sarang semut berada. Nah, kemudian semut tadi berjalan sejauh 50 cm. Ini diberi keterangan dalam sentimeter. Setelah 50 cm, semut itu beristirahat. Ya. Kemudian semut tadi melanjutkan perjalanannya sejauh 30 cm dan menemukan makanan. Pertanyaannya, berapa jarak ditemukannya makanan ya ke sarang gitu. Ya, berarti ini dari sini ke sini. Begitu ya. Kita perhatikan lagi, kita lanjutkan. Jadi, jarak yang harus ditempuh semut dari tempat ditemukan makanan sampai ke sarang adalah 30 tambah 50. Mengapa tidak 50 dahulu ya? Kita kembalikan lagi. Yang ditanyakan adalah dari tempat ditemukan makanan sampai ke sarang, berarti 30 sampai di tempat istirahat tadi dilanjutkan 50 cm, berarti 30 tambah 50. Kalau berangkatnya ya berarti 50 tambah 30, 80. Pulangnya 30, 50. Mengapa tidak negatif? Karena jarak itu dihitung tidak negatif, begini ya, jarak gitu. Bisa dipahami ya? Ini tadi bentuk kalimat matematikanya. Kalau tadi adalah kalimat ceritanya atau soal cerita. Karenanya apa yang kita bahas di sini kan soal cerita, maka kalian harus paham betul kalimat-kalimat itu maksudnya apa, kemudian dijadikan kalimat matematika seperti ini ya. Ini 30
30 tambah 50 sama dengan 80 cm. Dengan cara bersusun ke bawah dapat dihitung sebagai berikut. Menghitungannya kan memang seperti ini ya, disusun ke bawah. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 5, 8, 80. Jadi 30 tambah 50 sama dengan 80 gitu. Kita lanjutkan ke soal latihan. Perhatikan di sini ya. Di sini ada seorang anak diberi nama Dina ya. Bermain manik-manik ya. Soalnya Dina mempunyai 54 manik-manik. Manik-manik itu diberikan kepada Nira 30 buah. Berapa manik-manik Dina sekarang? Jadi ini kalian harus paham betul maksud dari kalimat ini. Kalau kalian suka membaca, makanya Pak Makrus sering lakukan pada kalian dulu di kelas 5 ya, sebelum materi dimulai pasti saya beri kesempatan literasi ya, membaca 5 menit gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam membaca dan untuk supaya segera paham apa maksud yang ada dalam sebuah bacaan. Gunanya seperti ini ya. Ada kalimat seperti ini, kalian harus langsung menangkap apa isinya. Kita ulangi. Dina mempunyai 54 manik-manik ya. Diberikan, manik-manik itu diberikan, berarti kalau diberikan itu manik-maniknya bertambah apa berkurang? Kalau diberikan pasti manik-maniknya berkurang, berarti nanti kalimat matematikanya akan berubah seperti ini ya. Jawabnya, diketahui jumlah manik-manik 54 berkurang karena diberikannya berkurang, berarti berkurang 32. Yang ditanyakan sisa manik-manik ini. Berapa manik-maniknya sekarang? Berarti sisanya yang ditanyakan. Jawab, sisa manik-manik sama dengan jumlah manik-manik dikurangi yang diberikan. Ini yang ya, kurang G. Jumlah manik-manik dikurang yang diberikan. Jumlah manik-maniknya berapa ini tadi? Sudah saya sampaikan di sini. 54, ditulis 54. Berkurang, dikurangi. 32, tulis 32. Jadi kalimat cerita di sini atau soal cerita di sini, kalian tugasnya adalah mencari ini. Kalian harus pandai memahami, menganalisa kalau manik-manik itu kira-kira apa gitu. Kita tulis saja jumlah manik-manik gitu. Ini diberikan berarti berkurang. Ini harus terampil ya. Yang ditanyakan apa? Manik-manik Dina sekarang. Oh, berarti sisa gitu. Ini tugasnya ini kemudian ya, menulis atau membuat kalimat matematikanya tadi. 54 dikurangi 32 sama dengan 22. Karena soal cerita, maka harus diberi kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana ya ini? Jadi, manik-manik Dina sekarang adalah 22 buah. Begitu. Jadi nanti dalam tugas yang saya berikan, kalian harus seperti ini, menulis seperti ini. Diketahui, ditanya, jawab, terus kesimpulan. Gitu ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Nah, ini. Suhu terpanas di bumi adalah 57 derajat Celcius. Suhu terdingin di bumi adalah negatif 89 derajat Celcius. Berapa selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi? Nah, ini adalah sebuah cerita kehidupan sehari-hari. Kalian harus tahu apa isinya, kemudian mencari atau mengubah kalimat cerita ini dalam kalimat matematika. Jawab, diketahui suhu terpanas 57, kita tulis di sini. Suhu terpanas 57 derajat Celcius. Suhu terdingin negatif 89 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa ini? Berapa selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi? Kita tulis saja selisih suhu. Kalau kalian tulis lengkap, yang ditanyakan selisih suhu terpanas dan terdingin.
dingin. Cukup selisih suhu sama dengan begitu saja boleh. Jawabannya selisih suhu sama dengan suhu terpanas dikurang suhu terdingin ya. Yang perlu kalian ingat ini, yang saya beri warna kuning. Perbedaan suhu itu sama dengan suhu terbesar dikurang suhu terkecil. Saya ulang, ini rumus, ini kuncinya, ini cara mengerjakannya ya. Jadi untuk mencari perbedaan suhu berarti selisih suhu, itu caranya suhu terbesar dikurangi. Ingat, dikurangi suhu terkecil. Berarti kalau suhu terbesar ya suhu terpanas dalam soalnya ya. Suhu terkecilnya berarti yang terdingin. Ini tadi sudah kalian peroleh 57 dipindah di sini berbunyi suhu terpanas ya. Kemudian dikurangi negatif suhu terdingin. Ya, dikurangi negatif 89. Cara mengerjakannya bagaimana? Ingat aturan pengurangan bilangan bulat. Ya, aturannya ubahlah pengurangan menjadi penjumlahan. Ini 2, gantilah pengurangnya menjadi lawan. Lawannya negatif 89 itu 89. Akhirnya operasi hitungnya menjadi 57 tambah 89. Ikuti aturan penjumlahan, ini menjadi penjumlahan. Jika tandanya sama, langsung dijumlahkan cara menghitungnya ya. Tanda pada jawaban mengikuti soal. Tandanya positif, jawabannya positif. Begitu ya. Kesimpulannya, jadi selisih suhu terpanas dan terdingin adalah 146 derajat Celcius. Saya beri contoh lagi. Seekor ikan berada di kedalaman 23 meter di bawah permukaan air. Kemudian berenang naik sejauh 7 meter. Seekor burung bertengger di pohon dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Jarak burung dengan ikan adalah titik-titik. Jawabnya, kalian harus memahami ini. Kalau tidak paham satu kali dibaca, baca lagi 2 kali ya. Diketahui posisi ikan mula-mula negatif 23 meter. Mengapa negatif? Di bawah permukaan air. Kemudian ikan itu naik, berenang naik. Naik itu berarti ditambah ya. Dari dalam terus naik 7 meter berarti negatif 23 meter tambah 7 meter sama dengan ini. Ada penjumlahan, harus ingat aturan penjumlahan bilangan bulat. Jika tanda berbeda ya, caranya langsung dikurang. Besar dikurangi yang kecil, bukan nilai tapi bilangannya ya. Berarti 23 dikurang 7, ada 16. Tanda pada jawaban mengikuti bilangan yang besar. Tanda yang besar negatif berarti jawabannya ikut negatif begitu. Yang diketahui berikutnya adalah posisi burung 5 meter di atas permukaan air. Ditanya jarak burung dan ikan. Jawab, jarak burung dan ikan sama dengan posisi ikan setelah naik tambah posisi burung. Sama dengan posisi ikan setelah naik adalah 16 meter ya di bawah permukaan air. Ini tambah 5 sama dengan 21. Di sini negatif 16. Mengapa di sini 16? Begitu ya. Ingat, kalau contoh sebelumnya adalah selisih, itu dikurang. Kalau jarak, tidak ada istilah negatif. Ya. Jarak satu titik ke titik lain itu tidak ada negatif. Pasti jawabannya positif. Misalnya jarak A dan B 1 meter. Atau jarak A dan C negatif, tidak ada ya. Jarak itu selalu bilangan positif. Gitu. Kesimpulannya, jadi
jarak burung dengan ikan adalah 21 meter. Begitu ya. Ini saya terangkan lebih lanjut. Saya tadi sudah menyiapkan gambar ilustrasi ya. Kalian perhatikan. Ini ikan mula-mula. Garis ini adalah titik 0. Ini daratan ya. Ini kita gambarkan sebuah udara, daratan. Ini adalah air yang saya beri garis ini adalah batas air gini. Nah, ini ikan mula-mula berada di kedalaman 23 meter di bawah permukaan laut di sini. Permukaan air ya. Kemudian ikan itu naik 7 meter. Kemudian ikan itu naik 7 meter sini. Berarti keberadaan ikan itu berada di 16 meter di bawah permukaan air. Berikutnya, ikan bertengger 5 meter di atas permukaan air. Ini. Yang kita hitung adalah jarak antara burung dan ikan. Jaraknya ke sini. Ini. Nah, perhatikan. Berarti logikanya jarak antara burung dan ikan itu tidak ada istilah negatif. Meskipun di kedalamannya ini istilahnya negatif, tapi kalau sudah menghitung jarak, dalam hal ini titik burung bertengger dan titik ikan yang berada di air, tidak ada istilah negatif, berarti dijumlahkan 5 ditambah 16. Jadi jaraknya adalah 21 meter begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham, silahkan video ini ditonton lagi supaya menjadi lebih paham. Berikutnya anak-anak, sekarang kita sampai ke tugas ya. Tugas 5 ini ada 5 soal, semuanya berupa soal cerita karena kita tadi membahas soal cerita tentang bilangan bulat ya. Kalian kerjakan. Cara mengerjakannya seperti tadi yang sudah saya contohkan, diketahui, ditanya, jawab, kesimpulan begitu ya. Diberi nama tugas 5. Kalau sudah selesai, di foto. Soalnya ditulis apa tidak ya. Soalnya tulis, kalau sudah selesai di foto dan nanti diunggah di pelajaran 1 ini. Baiklah anak-anak, itulah kiranya materi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran 5. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.